alaihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun memenuhi seluruh hidup kita, dan selamat hari Minggu. Minggu 29 Oktober tahun 2023. Puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Oktober ini. Tuhan akan berkati kita untuk memasuki bulan yang baru. Amin. Percayalah kita akan sangat diberkati hari ini karena penyertaan, bimbingan, dan perlindungan Tuhan akan dinyatakan atas kita. Terlebih karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Karena itu, mari persiapkan dirimu dengan baik, karena Tuhan akan melawat kita semua dengan kuasa-Nya. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk beribadah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu kitab. Dan hari ini kita sudah berada di kitab ke-14 dalam perjanjian lama, yaitu kitab 2 Tawarikh. Karena itu mari kita sama-sama memetik rema dari keseluruhan kitab 2 Tawarikh ini, hingga kita menjadi semakin cerdas dan semakin kuat. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, sama seperti kitab 1 Tawarikh, kitab 2 Tawarikh adalah bagian dari kitab-kitab sejarah dan biasanya dianggap ditulis oleh Ezra, seorang ahli Taurat dan pemimpin rohani pada masa setelah pembuangan ke Babilonia. Kitab ini memiliki 36 pasal dan 822 ayat. Kitab 2 Tawarikh adalah lanjutan dari 1 Tawarikh, dan keduanya membentuk sebuah karya tunggal dalam tradisi aslinya. Kitab ini mencakup sejarah kerajaan Yehuda, mulai dari pemerintahan Salomo hingga jatuhnya Yerusalem. Isi kitab ini terutama berfokus pada raja-raja yang taat kepada Tuhan, dengan penekanan khusus pada pembangunan dan fungsi bait suci di Yerusalem. Kitab ini mencakup berbagai reformasi agama yang dilakukan oleh raja-raja seperti Salomo, Asa, Yosafat, Yoas, dan Yosia. Namun kitab ini juga mencatat kejatuhan Yerusalem dan pembuangan ke Babilonia sebagai konsekuensi dari penolakan berulang-ulang raja dan rakyat terhadap peringatan para nabi. Pada dasarnya kitab 2 Tawarikh menekankan pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dan penghormatan terhadap bait suci sebagai pusat kehidupan rohani. Ada beberapa kisah dalam 2 Tawarikh yang sangat menarik dan dapat memberikan pelajaran hidup untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-9, kisah Raja Salomo. Kisah ini menggambarkan kebijaksanaan Salomo dan bagaimana ia membangun bait suci. Dari kisah ini, kita bisa belajar tentang pentingnya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan betapa pentingnya membangun rumah kita sendiri, baik secara fisik maupun spiritual, dengan penuh perhatian dan dedikasi. Yang kedua, pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-16, kisah Raja Asa. Asa melakukan reformasi agama dan menghapuskan penyembahan berhala. Namun di akhir hidupnya ia berpaling dari Tuhan dan mengandalkan bantuan manusia. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita harus tetap setia kepada prinsip kita dan tidak melupakan sumber kekuatan kita. Yang ketiga, pasal ke-17 sampai dengan pasal yang ke-20, kisah Raja Yosafat. Yosafat adalah raja yang taat kepada Tuhan dan berusaha menghapuskan penyembahan berhala. Namun ia juga membuat kesalahan dengan bersekutu dengan raja-raja yang jahat. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih teman dan sekutu kita. Yang keempat, pasal yang ke-29 sampai dengan pasal yang ke-32, yaitu kisah Raja Hizkia. Hizkia melakukan reformasi agama dan merayakan Paskah secara besar-besaran. Ia juga dipuji karena kepercayaannya kepada Tuhan saat Yerusalem diserang oleh Asyur. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang pentingnya kepercayaan dan keteguhan hati saat menghadapi kesulitan. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, semua kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mempercayai Tuhan, menjalankan kehidupan sesuai dengan ajarannya, dan tidak melupakan sumber kekuatan kita, yaitu Allah sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau terus mengajarkan kami serta mengingatkan kami agar selalu mempercayai-Mu. Dan kami berjanji di hadapan-Mu untuk tidak melupakan Engkau sedetik pun sebagai sumber kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan atau ayat mas kita terdapat dalam 2 Tawarikh pasal yang kedua yang pertama. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya dalam berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri mau melangkah, bagi sidang jemaat Tuhan yang akan menuju rumah Tuhan. Dan setelah ibadah mungkin akan ada urusan-urusan yang saudara harus lakukan. Percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini,
Kiranya pengurapan Tuhan mengalir atas hidupmu sehingga engkau berdiri atas nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas pelayananmu. Diberkatilah bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkati lagi lah bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleichem. Berkat damai sejahtera Tuhan turun memenuhi seluruh hidup kita. Selamat hari Minggu. Amin.